Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 1 Juni 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya acara syukuran kehamilannya si Lipia juga dia dilaksanakan, dan si Lipia juga di sini dia mengatakan semua kepada tamu undangan dia karena bersyukur dia sudah hamil. Dia juga sangat senang sekali. Lalu di sisi lain si Kevin yang melihat di laptopnya dia juga sangat kaget dan marah. Lagi-lagi keluarga Buana apa-apa dirayakan, kata batinnya si Kevin sambil melihat di laptop itu si Lipia yang lagi wawancara. Dia mengatakan bahwa kehamilannya. Lalu di sini juga sudah si Lipia dia wawancara, di sini juga naiklah para Buana. Lalu di sini para Buana juga dia bilang kepada para tamu undangan ke sebuah teman-temannya si Lipia. Dia juga malah sudah menyiapkan alat-alat bayi untuk bayinya si Lipia, dan dia juga sudah menyiapkan nama untuk bayinya si Lipia. Lalu di sisi lain Suketi dalam batinnya dia ngomong, sudah saya bilang si Lipiul itu tidak hamil, dia itu cuma punya penyakit mah, kata batinnya Suketi. Pas dia sudah ngomong dalam batinnya kayak gitu, dia melihat di bawah ada sebuah amplop. Lalu Suketi juga di sini mengambil amplop itu dan langsung dia juga membuka amplop itu. Dan dalam batinnya Suketi, kok ini surat dari rumah sakit. Ini surat ini harus saya kasihkan kepada para Buana, kata batinnya Suketi. Di sisi lain si Brokokroni dia melihat surat itu ada di tangannya Suketi. Dia juga gugupai, dia manggil-manggil si Suketi, tapi Suketi di sini cuman melihatin si Brokokroni. Ada apa si Roni itu manggil-manggil, paling dia mau nyuruh. Tidak, kata batinnya Suketi, mendingan saya kasihkan sekarang surat ini kepada para Buana, kata batinnya Suketi. Lalu Suketi juga mengasihkan surat itu kepada para Buana, dan para Buana juga dia mengambil surat itu. Lalu di sini para Buana juga dia langsung membuka surat itu, dan di sisi lain si Brokokroni langsung dia juga panik dan dia juga memegang jidatnya. Lalu di sisi lain di sini para Buana dia langsung dia membaca isi surat itu. Dia juga langsung kaget karena itu hasil labnya si Lipia. Lalu dia juga langsung menaruh mic, dan di sini dia sudah menaruh mic, dia juga langsung melihat kepada si Lipia dan memanggil si Lipia suruh naik ke panggung. Singkat cerita di sini si Lipia juga naik ke panggung dan dia juga mendekati para Buana. Lalu para Buana juga ngomong kepada si Lipia, kenapa hasil labnya ini kok ada dua, kata para Buana. Di sini yang lagi panik para Buana sama si Lipia. Nana dia ngomong kepada Dewa, dan Dewa juga langsung menghampiri para Buana dan mengambil surat itu. Lalu Dewa juga membaca surat itu. Sudah membaca di sini Dewa juga dia ngomong kepada si Lipia, surat hasil labnya yang satunya di mana Lipia, kata Dewa kepada Lipia. Ada itu di kamar kak, kata Lipia. Tolong kamu ambil sekarang, kata Dewa kepada si Lipia. Si Lipia juga di sini langsung mengambil hasil labnya yang pertama diterima oleh dia. Gak lama kemudian di sini si Lipia sama si Brokokroni juga dia datang lagi sambil membawa surat hasil labnya yang pertama. Di sini juga si Lipia juga mengasihkan kepada Dewa. Lalu Dewa juga membaca dan hasil labnya itu. Di sini juga dia sudah membaca, dia juga langsung ngomong kepada para Buana, ini ada kesalahpahaman mah. Ini ada R Buana dan yang satunya Dewa Buana. Ternyata yang hamil itu bukan Lipia tapi Nana yang hamil, kata Dewa kepada para Buana sama keluarga Buana. Pas Dewa ngomong kayak gitu, di sini juga para Buana juga langsung dia juga bolotot, sangat kaget. Dan di sisi lain juga di sini Neratu juga sangat kaget. Kalau Neratu kaget dan senang. Lalu Nana juga kaget dan senang, dan dia juga ngomong kepada Dewa, yang benar mas, kata Nana. Di sini juga Nana juga melihat hasil labnya dia dan hasil labnya si Lipia. Lalu di sini juga saking senangnya Nana juga langsung dipeluk oleh Dewa, dan dia juga sangat senang. Semua juga di situ sangat senang karena Nana hamil. Terlihat Tante Merlin dan Papa Jar dan Pasa juga sangat senang, dan terlihat di sisi lain di sini Neratu sama Suketi juga dia mengucapkan selamat dan sangat senang. Neratu
mendengar Nana hamil lagi. Tapi di sisi lain di sini si Livia dia sangat shock dan kaget. Dia juga langsung dia kayak orang amnesia. Dia juga di sini dia benar-benar sangat kaget dan malu. Lalu di sisi lain juga si para buana juga di sini kaget dan malu karena ini siaran langsung. Lalu di sisi lain di sini si Ken Kevin masih dia melihatin acara syukurannya si Livia yang hamil. Di sini juga dia sangat kaget. Ternyata yang hamil itu bukannya si Livia tapi Nana. Di sini dia juga sangat marah sambil berteriak-teriak di kantor kerjanya. Dia juga langsung berdiri. Dia juga saking marahnya karena Nana dia hamil. Si Ken Kevin tidak mau Nana bahagia. Dia juga langsung dia memukul gelas yang ada di meja di hadapannya dia. Lalu dia pas memukul gelas itu tiba-tiba tangannya juga luka dan berdarah. Dan di sini si Kevin juga kesakitan. Dia juga langsung pergi ke rumah sakit karena tangannya kena pecahan gelas itu karena dipukul oleh dirinya. Lalu di sisi lain si Livia masih di tempat itu. Dia juga berteriak-teriak. Dia juga mengusir seluruh tamu undangan, suruh dia pergi. Lalu di sini dia juga sudah ngomong kayak gini, sudah berteriak-teriak. Dia juga langsung lari pergi ke kamarnya. Lalu diikutin sama si Broko Kokroni sama si para buana. Pas sampai ke kamarnya di sini si Livia juga di sini sambil memegang rambutnya saking dia shocknya. Gak lama di sini si Broko Kokroni juga dia memeluk istrinya menenangkan si Livia. Dan gak lama kemudian para buana juga dia langsung masuk ke kamarnya si Livia dan dia juga langsung memeluk si Livia. Tapi di sisi lain di sini si para buana sambil memeluk si Livia, dia dalam batinnya dia masih dia menyalahkan kepada Nana. Ini gara-gara Nana. Dasar orang tua jahat. Di sini si para buana dia ngomong dalam batinnya, saya harus mendatangi Nana. Ini pasti gara-gara Nana, kata batinnya si para buana sambil dia juga pergi menuju ke kamarnya Dewa sama Nana. Lalu di kamarnya Dewa sama Nana di sini yang lagi pelukan saking senangnya. Nggak lama kemudian si para buana datang masuk ke kamarnya Dewa. Lalu nggak banyak basa-basi, si Nurus Tunjung si para buana juga dasar orang tua jahat di sini langsung dia mencaci maki Nana dan Dewa. Dia juga langsung menyalahkan Nana. Pas dia ngomong kayak gitu Nana juga dia menjawab, ini mungkin sudah takdir saya mah, saya hamil lagi. Kok mama ngomong kayak gitu, kata Nana kepada para buana. Dewa juga sangat kaget dan dia juga dia marah kepada mamanya yaitu para buana. Kenapa mama kok ngomong kayak gitu? Harusnya mama itu bahagia, kata Dewa kepada para buana. Tapi di sini si para buana dia mendoakan yang enggak kepada Nana sambil dia menunjuk-nunjuk dan dia juga sudah mencaci maki Nana. Dia langsung pergi dari kamarnya Dewa dan Nana. Di sini Nana sama Dewa juga dia sangat kaget melihat tingkah mamanya kepada istrinya. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 1 Juni 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BHSI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo, lobati soledat karena Mimin tos ngebudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.